Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Misbah. Udah lama saya nggak bikin video YouTube ya. Tapi di video ini saya mau sharing tentang pengalaman atau pengalaman klien yang buruk ya. Ya mudah-mudahan tidak terjadi ya. Dan saya berharap juga tidak terjadi pada teman-teman semua. Yaitu pengalamannya adalah kena tipu sampai ratusan juta. Nah, ini saya mau sharing aja ya. Jadi klien saya ini sebelumnya dia chat atau WA saya, dan dia juga dapat nomor saya dari YouTube ini. Nah, dia konsultasi tentang legalitas gitu kan, terus tentang perjanjian kerjasama proyek. Nah itu gimana ya, sebisa mungkin saya jelaskan. Tapi pada saat itu memang chatnya itu nggak berlanjut, cuma tanya-tanya aja tapi nggak berlanjut. Tapi setelah beberapa bulan kemudian dia chat lagi, lalu nanyain tentang, Pak, ini saya kena tipu, gimana cara ininya, selesaikan permasalahannya. Kata saya, kena tipu gimana gitu kan. Ya di itu proyek bodong katanya. Aduh, kata saya nggak bisa bantu banyak. Terus ya karena saya nggak tahu kronologinya seperti apa, akhirnya dia cerita. Jadi panjang ceritanya, tapi di sini saya mau kasih poin-poinnya aja. Tentang ciri-ciri dari proyek bodong itu seperti apa. Kalau dari transaksinya nih ya, klien saya ini dia itu satu, dia punya saudara, lalu saudaranya ini juga tetanggaan gitu kan, udah deket. Nah, terus dia juga punya usaha, dua-duanya punya usaha yang satu jenis, satu bidang istilahnya, yaitu pengadaan tekstil atau kain-kain gitu, seragam dan segala macamnya. Dan itu volumenya besar gitu. Dan itu ini dia ditipu sama saudara gitu, saudaranya juga ya, istilahnya saudara deket lah gitu. Nah ini jadi bahan perhatian banget ya. Kalau masalah urusan duit itu sebisa mungkin, masalah uang ini sebisa mungkin jangan ya, nggak nganggap nggak anggap itu dia mau saudara atau mau teman. Itu yang namanya urusan uang itu kita harus teliti, harus betul-betul, apalagi nilainya besar gitu kan. Nah si klien saya ini dijanjikan sekian proyeknya, dapat ratusan juta, nanti untungnya sekian juta gitu kan. Dan dia percaya aja mau, lalu dia menanamkan menanamkan modalnya dia gitu, uangnya dia di proyek itu, padahal proyeknya tuh belum jelas. Nah, kenapa saya bilang belum jelas? Ya karena dia tadi ya nipu ya. Kita harus tahu proyeknya itu nggak jelas itu karena satu ya, emang satu nilainya besar, yang kedua transaksinya ini kayaknya ditutupin gitu sama penipunya ini gitu. Nah memang dia sebagai supaya dia percaya sama ininya, klien saya itu, dia membelanjakan uangnya dia untuk belanja kain gitu, supaya si kliennya ini saya percaya. Ternyata dia percaya gitu, padahal itu semuanya taktik gitu istilahnya. Dia modal sekian tapi dia dapat ratusan juta, sampai dibela-belain si kliennya ini pinjam uang ke bank dengan menggadaikan sertifikat rumah. Akhirnya uangnya dibawa kabur, rumah sertifikatnya digadai, nggak kebayar, dan sekarang berujung disita gitu. Jadi
ya proyeknya nggak jelas gitu. Satu, kita harus tahu dulu proyeknya seperti apa, siapa yang pemegang proyeknya ini, perusahaannya bener atau enggak, itu dicek semuanya gitu. Kalau bisa kita minta akta notarisnya, terus SK-nya, sampai dengan perizinannya itu seperti apa. Terus kita juga bisa cek di informasi di LPSE-nya kalau misalnya emang dia ada di LPSE gitu kan. Jangan sampai kita keluar duit duluan di awal nih masalah proyek-proyek ini nih. Pokoknya masalah uang ini hati-hati banget lah. Jangan sampai kayak gini nih. Nanti kalau udah kejadian kayak gini sulit gitu. Terus selanjutnya apa? Dicek dulu pertama legalitasnya. Yang kedua, jangan ngasih uang duluan. Ya kalau memang proyek ini bisa dikerjakan dengan DP, ya udah pakai DP dulu. Jangan sampai kita mengusahakan untuk supaya dapat proyek terus kita boleh belain kita pakai uang pribadi sendiri. Aduh, jangan. Sementara proyeknya belum jelas, jangan. Itu yang kayak gitu tuh dihindari aja gitu. Apalagi sampai nyogok orang, nah itu jangan. Nah, terus apa, transaksinya sama siapa, kan tadi kan legalitasnya. Terus jangan keluar uang duluan, transaksinya sama siapa, ada nggak bukti-bukti, kayak misalnya kalau nggak kita bikin kontrak kerjasama gitu. Orang ini aja dia tuh udah bikinin kontraknya masih kena ditipu gitu kan istilahnya. Kontraknya tuh dibikinin bener, tapi itu kontraknya kontrak bodong juga. Ini orang kalau emang udah betul-betul penipu, bener-bener nipunya tuh kebangetan. Nipunya itu ya beneran diniatkan nipu banget, dari semuanya itu direncanakan gitu sampai betul-betul si penipunya ini keluar uangnya gitu. Ya zaman sekarang nih hati-hati aja, apalagi jumlah uangnya besar gitu. Kita nggak peduli ya, yang ngasih proyek itu saudara kita, temen gitu kan, atau orang lain yang kita nggak kenal juga. Pokoknya jangan mudah percaya sama orang lain. Ya mudah-mudahan ini jadi pelajaran ya, supaya kita jangan terlalu mudah percaya sama orang. Kalau memang ini jadi pengusaha harus punya prinsip ya, artinya nggak setiap uang kecil istilahnya ya, uang kecil itu nggak, setiap uang kecil itu nggak akan bisa jadi besar gitu, nggak gitu. Dan uang besar juga nggak langsung tiba-tiba datang gitu, nggak bisa gitu. Jadi tuh harus ada wasilahnya atau jalannya seperti apa, caranya gimana. Ya misalnya kalau kita mau garap proyek yang besar, ya kita garap proyek yang kecil-kecil dulu. Misalnya ya puluhan juta dulu gitu. Satu, ya kita bisa tahu track record dari yang ngasih proyek misalnya. Dan kita juga bisa menunjukkan kredibilitas kita, dan selanjutnya juga kemampuan kita gitu. Jangan sampai kita menjalankan atau mengambil proyek itu kita di luar dari batas kemampuan kita. Artinya kita memaksakan diri, itu juga nggak baik gitu ke depannya. Ya makanya jangan lupa itu ya tadi ya, hati-hati dalam ya tawaran-tawaran proyek ini yang untungnya sangat menggiurkan gitu. Ya kita harus cross check dulu legalitasnya, siapa yang punyanya, ini proyeknya bener atau enggak. Terus skema pembagiannya gimana gitu. Jangan sampai kita jadi pihak yang dirugikan, atau kita jadi ke bawah-bawah karena penipuan misalnya, bahaya. Oke, mungkin segitu aja, tapi yang jelas hati-hati ya yang buat main proyek ini.
ya banyak banget lah pokoknya, banyak banget. Saya juga sering banget ditawarin, Pak mau nggak nih pengadaan laptop misalnya, Bapak dapat sekian 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 gitu, tapi Bapak harus ada modal dulu Pak gitu, supaya Bapak dapat nih proyeknya. Jangan, saya menolak banget itu pengadaan kayak begitu. Apalagi yang dari BUMN ya. Kalau BUMN itu kan kita harus betul-betul ya, BUMN aja kita di kita ini itu bisa diatur intinya. BUMN semuanya lah istilahnya, swasta, BUMN itu semua itu bisa diatur semuanya, proyek-proyeknya itu ya. Jadi hati-hati buat teman-teman semua, tetap waspada ya. Makanya ya berlindung sama Allah gitu kan dalam hal mencari rezeki ya, semoga ditunjukkan yang terbaik gitu, dengan cara yang baik ya, ditunjukkan jalan yang terbaiknya juga. Oke, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa follow kalau misalnya belum follow ya. Yang mau konsultasi tentang legalitas perusahaan ya, hubungi WA saya di 085891777187. Ya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.